HTI itu OTB, seperti sekumpulan para siluman. Mereka ada di Indonesia, hidup di Indonesia, makan di Indonesia, tetapi tidak doyan dengan Indonesia. Dan mereka bisa konsolidasi. Yang kelas siluman-siluman ini saja bisa konsolidasi. Siluman-siluman yang membahayakan NKRI saja ini mereka bisa naik panggung, menguasai panggung. Maka ini saatnya kelompok-kelompok wasatiyah, kelompok-kelompok Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan kelompok-kelompok lain yang berada di garda terdepan tegaknya negara kesatuan Indonesia, kita untuk konsolidasi. Jangan biarkan Gus Yakut sendiri menghadapi gempuran kelompok radikal. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Prihatin, itu kalimat pertama yang kami sampaikan, melihat bagaimana aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok yang mendesak agar Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mundur dilakukan dengan cara-cara yang menyinggung perasaan kita. Bagaimana kita melihat dalam satu aksi di depan Mapolda Sumatera Utara, Gus Yakut digambarkan dengan kepala Gus Yakut, kemudian badannya badan ekor binatang. Belum lagi di video yang lain ada sekelompok wanita berhijab sambil jingkrak-jingkrak mereka menginjak-injak foto bergambar Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas. Tentu mohon maaf kalau kemudian saya melihat ini sesuatu yang tidak layak. Betul, begitu melihat share video tersebut, beberapa wanita berhijab dengan baju muslimah sambil jingkrak-jingkrak menginjak-injak foto, menginjak-injak baliho bergambar Menteri Agama Gus Yakut. Saya langsung teringat film Pengkhianatan G30 SPKI. Bagaimana digambarkan ketika para jenderal diculik, dibawa ke lubang buaya. Elemen dari Gerakan Wanita Indonesia, Ormas Underbo PKI, dan Lembaga Kesenian Rakyat Lekra, itu mereka berjoget-joget sambil menyanyikan lagu Njer Genjer. Luar biasa. Mohon maaf kalau ibu-ibu muslimah yang berhijab, yang berkerudung, yang syar'i tersebut, mohon maaf, begitu saya melihat gambar tersebut, yang saya ingat pertama adalah film Pengkhianatan G30 SPKI. Bagaimana Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani, juga dengan riang gembira menyanyikan lagu Njer Genjer. Ini Masya Allah, tidak layak sekali. Dan tidak hanya itu, seorang tokoh adat terkemuka di Sumatera bahkan mengatakan haram Gus Yakut menginjakkan kakinya di Palembang. Memang dia siapa sih? Mentang-mentang dituakan di adat terus bisa ngomong seenaknya. Apa hak dia atas tanah Palembang sehingga ia melarang orang lain, bahkan ia pejabat negara, bahkan ia seorang menteri, bahkan dia yang masih seorang Islam, untuk menginjakkan kakinya di Palembang? Sebetapa hebatnya dia. Dan termasuk aksi-aksi lain di Jakarta misalnya, sekelompok pendekar mereka menyatakan siap menumpahkan darah sampai dengan presiden memecat Gus Yakut karena dipandang menghina Islam. Ini sesuatu yang sangat-sangat di luar nalar kami. Dan tentu saja menghadapi aksi yang sedemikian masif di Indonesia, sekali lagi saya pun melihat, saya mencoba menganalisis, saya mencoba membuka satu persatu wajah para demonstran, background profil para demonstran, background dari masing-masing sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan umat Islam yang melakukan aksi masif terhadap Menteri Agama. Mohon maaf, saya menemukan data-data dan bisa ditelusuri karena rekam jejaknya ada semua. Mereka ini adalah kelompok
organisasi radikal dan atau kelompok preman yang merasa dirinya paling mewakili Islam. Organisasi kelompok radikal itu siapa? Kesemua pelaku wanita berhijab yang menginjak-injak foto Gus Yakut itu adalah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia. Di aksi-aksi yang lain itu juga dilakukan oleh aktivis X Front Pembela Islam FPI, walaupun FPI sudah tegas dibubarkan oleh masyarakat. Walaupun HTI ini juga sudah dilarang oleh undang-undang. Tetapi sekali lagi, mereka yang mengatasnamakan dirinya berbagai elemen tidak lebih dan tidak bukan adalah kelompok-kelompok ini. Termasuk kelompok yang mengatasnamakan jawara-jawara itu. Samalah, mereka itu kan yang pada Pilgub DKI kemarin rame-rame bersama dengan Front Pembela Islam terlibat di dalam aksi bela Islam untuk menjatuhkan Ahok. Jadi keterikatannya jelas, keterkaitannya jelas. Termasuk di daerah-daerah. Di hampir semua kabupaten yang ada aksi penolakan terhadap Gus Yakut, penolakan terhadap Menteri Agama terkait dengan pengaturan TOA, itu semua diinisiasi oleh kelompok ex-HTI, ex-FPI, ex-Forum Umat Islam, atau kelompok-kelompok lain yang itu berafiliasi secara keagamaan dengan Front Pembela Islam. Jadi apa? Artinya apa? Lawan Gus Yakut hari ini adalah kelompok radikal. Maka tidak selayaknya kita kalau mau bicara mayoritas di Indonesia, kita kelompok Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ormas-ormas besar di Indonesia, NU, Muhammadiyah, Al-Wasiliyah, Nahdlatul Wathon atau yang lain, yang itu betul-betul mengakar di masyarakat dan selama ini memang terbukti kinerjanya untuk penguatan Islam, penguatan keindonesiaan, memperkokoh NKRI. Saatnya kita untuk bicara, saatnya kita untuk bersikap. Apalagi PA 212, Dul Mukmin. PA 212 itu hanya persaudaraan alumni. Kegiatan sehari punya alumni, bikin persaudaraan. Dulu bikin presidium, ada lagi pecah lagi Garda 212 dan lain-lain. Mereka bukan apa-apa. Mereka tidak ada peran apapun untuk menegakkan keindonesiaan, menegakkan NKRI. Dan peran mereka di dalam pengembangan ajaran Islam wasatiyah di Indonesia tidaklah seberapa. Tapi suara mereka keras. Dan kita kelompok terbesar di dalam negara Indonesia, As-Sawadul A'zam, kelompok-kelompok moderat, sudah saatnya kita bersatu padu. Saatnya kita menyerukan sikap kita yang tegas terhadap kelompok radikal ini. 212 itu organisasi tanpa bentuk kalau di dalam terminologi Orde Baru. Mohon maaf, OTB. Mereka juga tidak jelas statusnya, sama seperti HTI. HTI itu OTB, seperti sekumpulan para siluman. Mereka ada di Indonesia, hidup di Indonesia, makan di Indonesia, tetapi tidak doyan dengan Indonesia. Dan mereka menyatakan diri mereka ada, eksis, ada juru bicaranya, tetapi keberadaannya tidak mendapatkan pengakuan dari negara. Tidak ada payung hukum undang-undang yang mensahkan keberadaan HTI. Dan mereka bisa konsolidasi. Yang kelas siluman-siluman ini saja bisa konsolidasi. Siluman-siluman yang membahayakan NKRI saja ini mereka bisa naik panggung, menguasai panggung. Maka ini saatnya. Saatnya kelompok-kelompok wasatiyah, kelompok-kelompok Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan kelompok-kelompok lain yang berada di garda terdepan tegaknya negara kesatuan Indonesia, kita untuk konsolidasi. Jangan biarkan Gus Yakut sendiri menghadapi gempuran kelompok radikal. Mari kita bersinergi.
bersama-sama demi Indonesia tercinta. NKRI harga mati. Salam NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.